Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Untuk materi kali ini saya hanya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Silahkan. Pak, saya sering melihat banyak orang yang suka minum kopi. Tidak hanya orang tua saja, bahkan anak-anak muda pun juga banyak yang suka minum kopi. Saya juga sering melihat Bapak minum kopi. Pertanyaan saya, apa sih Pak manfaat dari kopi itu? Pertanyaan bagus. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat dari minum kopi yang sering dilakukan oleh banyak orang. Manfaat yang pertama yaitu meminum kopi dapat mengurangi resiko sirosis hati. Para ilmuwan dari The Mario Negri Institute di Italia menemukan bahwa mengkonsumsi kopi dapat menurunkan resiko berkembangnya sirosis hati hingga 50%. Sirosis hati itu apa ya, Pak? Pertanyaan bagus. Sirosis hati adalah suatu keadaan penyakit yang mengakibatkan cedera hati yang terjadi dalam jangka waktu lama dan menimbulkan kerusakan serius pada struktur hati. Oh, begitu ya, Pak. Iya, manfaat yang kedua yaitu mengurangi kemungkinan terkena penyakit Alzheimer dan Parkinson. Ilmuwan dari Pusat Penelitian Penyakit Alzheimer yang berbasis di Tampa, FL melakukan penelitian untuk memastikan dampak minum kopi terhadap perkembangan Alzheimer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa minum 3 cangkir kopi sehari dapat mengurangi pengembangan penyakit ini hingga 65%. Para peneliti dari The Federal University of Santa Catarina, Brazil, mengatakan bahwa minum kopi secara rutin dapat bekerja sebagai solusi pencegahan penyakit Parkinson. Risiko terkena penyakit Anda seperti itu berkurang 20%. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi resiko penyakit kanker. Sejumlah penelitian yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir membuktikan bahwa kopi memiliki pengaruh negatif pada kesehatan kita. Disebutkan juga bahwa hal itu dapat menyebabkan perkembangan penyakit kanker. Namun, asumsi ini tidak terbukti akurat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Studi Klinis untuk Kesehatan di Universitas Milan dan Departemen Epidemiologi Mario Negri Institute telah membuktikan bahwa konsumsi kopi benar-benar mengurangi risiko perkembangan kanker payudara dan kanker prostat. Manfaat yang keempat yaitu secara positif mempengaruhi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Kesalahpahaman lain yang meluas tentang kopi berkaitan dengan dampaknya pada sistem kardiovaskular seseorang. Faktanya, beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Harvard School of Public Health, The National University of Singapore, dan Brigham Women's Hospital, menunjukkan bahwa orang yang minum 3-5 cangkir kopi sehari 3 kali lebih kecil kemungkinannya untuk menderita penyakit jantung dibandingkan mereka yang minum minuman lain. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan besar antara minum 1 cangkir atau 3 cangkir kopi karena jumlah yang sedikit tidak akan berdampak negatif pada kerja sistem kardiovaskular. Manfaat yang kelima yaitu menurunkan resiko terkena diabetes tipe 2. Ilmuwan Denmark dari Universitas Aarhus, Rumah Sakit Universitas Aarhus, dan Rumah Sakit Universitas Odense membuktikan bahwa minum kopi tidak mempengaruhi perkembangan diabetes tipe 2. Kafestol, yang merupakan bahan dalam kopi, sebenarnya meningkatkan kadar insulin di pankreas ketika pankreas terkena pengaruh glukosa. Itu sebabnya minum kopi bisa menyelamatkan Anda dari diabetes tipe 2. Manfaat yang keenam yaitu meremajakan setiap sel dalam tubuh. Antioksidan yang terkandung dalam kopi memiliki dampak peremajaan pada sel-sel tubuh Anda. Para ilmuwan dari Ewha Women's University di Seoul mengklaim bahwa ekstrak kopi dapat membantu Anda menghilangkan kerutan kecil, dan mencegah kehilangan cairan dan kehilangan kolagen dari tubuh Anda. Anda bisa membuatnya di rumah dengan menggunakan kopi larut, gula, dan air. Itulah mengapa orang yang minum kopi secara teratur terlihat lebih muda daripada orang lain seusianya. Manfaat yang ketujuh yaitu meningkatkan kekuatan otot di kalangan orang tua. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada banyak alasan mengapa minum kopi di hari tua adalah ide yang bagus. Ditambah lagi,
Para ilmuwan dari Universitas Coventry menemukan bahwa kafein berkontribusi pada peningkatan kekuatan otot di kalangan orang tua. Ini dapat membantu mereka mencegah jatuh dan cedera yang tidak disengaja. Bagaimana Sinta? Dapat dipahami apa yang saya jelaskan barusan? Sangat paham Pak, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah jika dapat dimengerti. Saya harap kalian yang mendengarkan penjelasan tentang kopi ini dapat memahaminya juga. Baiklah, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.